Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Rizka Dila. Seperti biasa, Cetak Gol akan menemani Sabtu pagi kalian dengan berita sepak bola terupdate yang dikemas secara menarik dan patut untuk kalian tonton sampai habis. Arteta baru saja dapat kabar sejuk. Kabarnya, Arsenal telah menyiapkan dana untuk ia belanja pemain. Dengan begitu, Arteta akan membangun skuadnya menjadi lebih baik. Arsenal telah siap belanja pemain. The Gunners dikabarkan telah mengajukan kredit sebanyak 120 juta pound sterling ke Bank of England. Dana tersebut bakal digunakan klub untuk membenahi timnya saat ini. Sky Sport bilang kalau Arsenal mengajukan fasilitas kredit bantuan perusahaan dalam menangani masalah keuangannya. Fasilitas ini diadakan selama masa pandemi corona. Rupanya tidak hanya Arsenal yang mengajukan kredit bantuan tersebut. Ada Tottenham Hotspur yang juga mengajukannya pada bulan Juni yang lalu. Arsenal bilang kalau mereka adalah salah satu dari sekian banyak klub yang terdampak keuangannya karena pandemi Covid. Mereka juga mengkonfirmasi kalau klubnya sudah melengkapi persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh Bank of England. Selain beli pemain baru, uang itu juga bakal digunakan untuk kepentingan klub lainnya, mulai dari renovasi stadion, pembayaran hutang, dan lain-lain. Direktur Teknik Arsenal Edu Gaspar bilang kalau timnya perlu tambahan pemain untuk mengatasi masalah kreativitas di lini tengah. Arteta dikabarkan sudah mengincar beberapa pemain seperti Isco, Hussein Aouar, Julian Brandt, dan Julian Draxler. David Alaba diberitakan akan keluar dari Bayern Munchen pada jendela transfer musim dingin ini. Lalu, apakah penyebab kepergian dari pemain asal Austria ini? David Alaba sudah memperkuat The Bavarian kurang lebih 7 tahun yang lalu. Kini Alaba diisukan akan meninggalkan klub yang bermarkas di Allianz Arena tersebut. Kedua belah pihak dikabarkan gagal menyepakati perpanjangan kontrak. Mantan presiden dari Bayern Munchen, Uli Hoeneß, ikut berkomentar juga. Hoeneß bilang kalau agen Alaba Pin Zahavi minta komisi yang besar untuk memuluskan perpanjangan kontrak David Alaba. Hoeneß juga bilang kalau Zahavi sering berlaku rakus. Hoeneß pun memaklumi kenapa Bayern Munchen bakal membatalkan penawaran kontrak baru untuk David Alaba. Permintaan sang agen yang tidak bisa ditoleransi membuat petinggi Bayern Munchen merasa frustasi. Diketahui Zahavi minta komisi ke Bayern Munchen sebesar 20 juta euro. Komisi tersebut dinilai terlalu tinggi bagi petinggi klub. Apalagi tim yang mengoleksi 6 trofi Liga Champions itu sedang berjuang dalam masalah keuangan yang disebabkan oleh pandemi. Kini David Alaba sudah banyak diminati oleh sejumlah klub top Eropa. Salah satunya adalah raksasa Spanyol Real Madrid. Los Blancos menjadikan Alaba sebagai target dikarenakan Sergio Ramos yang belum kunjung mensepakati kontrak baru. Masa depan Lionel Messi masih jadi tanda tanya. Banyak klub top yang ingin mendatangkannya. Tapi Manchester City jadi yang paling optimis untuk mendapatkan La Pulga. Masa depan Lionel Messi masih abu-abu di Camp Nou. Ada yang bilang kalau Messi tidak bahagia, tapi ada juga yang bilang kalau Messi bakal perpanjang masa baktinya di sana. Kontrak Lionel Messi diketahui bakal habis pada pertengahan tahun 2021. Sejauh ini mau pindah ataupun tetap di Barcelona, keduanya belum mencapai kata sepakat. Teka-teki kepindahan dari pemegang 6 Ballon d'Or itu sudah lama tercium baunya. Apalagi setelah kekalahan memalukan Blaugrana di ajang bergengsi Liga Champions. Waktu itu Bayern Munchen sukses mencukur Lionel Messi dengan skor 8-2. Beberapa media menyebutkan kenapa Messi belum juga memperpanjang kontrak. Salah satunya disebabkan oleh gaji yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, tim raksasa Inggris Manchester City dikabarkan siap menampung Messi dan mengabulkan gaji besar di Etihad Stadium. Selain Manchester City, ada satu klub lagi yang memboyong pemain 33 tahun tersebut, yaitu Paris Saint-Germain. Laporan dari The Telegraph menyebutkan kalau Manchester City tidak takut kalau harus bersaing dengan PSG.
Mereka juga yakin kalau Messi akan bilang iya apabila keduanya duduk bersama dan saling negosiasi. Namun saat ini Messi masih belum memutuskan untuk meninggalkan klub lamanya. Semuanya tergantung Presiden Barcelona selanjutnya apakah ingin mempertahankan bintangnya atau mengizinkan Messi pergi. Dua pemain Juventus, Paulo Dybala dan Federico Chiesa, sukses jadi aktor kemenangan Bianconeri di San Siro. Juventus sukses mencuri tambahan 3 poin waktu bertandang ke markas AC Milan, San Siro. Rekor Rossoneri yang belum terkalahkan di Serie A di musim ini akhirnya runtuh juga. Tinjonya tua berhasil unggul dari tuan rumah dengan skor 1-3. Kalau ditanya siapa yang jadi aktor kemenangan Juventus pada laga itu, maka jawabannya sudah pasti tertuju pada Paulo Dybala dan Federico Chiesa. Keduanya saling bahu-membahu merontokin pertahanan dari si merah hitam. Walaupun gak nyetak gol, Dybala berhasil nyiptain 2 assist. Sedangkan 2 dari 3 gol dari Juventus lahir dari kaki Chiesa. Pelatih Juventus Andrea Pirlo bilang kalau kemenangan ini adalah hal yang penting untuk tim. Pirlo menambahkan timnya nggak tertarik untuk mengetahui hasil pertandingan tim-tim yang ada di atasnya. Juventus cuma perlu konsentrasi pada kemajuan timnya sendiri. Dalam beberapa bulan ke depan, Pirlo coba ngeliat di mana timnya bakal berada. Apakah mengalami penurunan atau jadi lebih baik? Dan dia belum bisa memastikan hal tersebut. Dikalahkan Juventus di San Siro, pelatih AC Milan, Stefano Pioli, sebutkan faktor kekalahan timnya. AC Milan harus mengakui keperkasaan sang juara bertahan Serie A, Juventus. Kalah dengan skor 1-3 di markas sendiri adalah hal yang buruk bagi Rossoneri. Apalagi AC Milan berstatus sebagai tim yang belum terkalahkan di Serie A musim ini. Skuad asuhan Pioli berhasil menjaga rekor 27 laga Serie A tanpa kekalahan. Mereka sukses menduduki puncak klasemen dengan torehan 37 poin. Pioli angkat bicara mengapa timnya bisa dikalahkan Juventus. Absennya bomber andalan asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic, bukan jadi alasan pelatih berumur 55 tahun ini. Pioli bilang timnya sudah melakukan yang terbaik. Tapi sejak AC Milan tertinggal 2 gol, situasinya jadi lebih sulit. Sang pelatih juga ngebantah kalau timnya kalah karena ngerasa di atas. Pioli juga nambahin kalau mereka bakal melakukan evaluasi dan berharap bisa lebih baik ke depannya. Pioli juga melontarkan pujiannya kepada pihak Juventus. Dia ngerasa kalau timnya harus angkat topi ke tim asuhan Andrea Pirlo yang sudah bermain rapi dan sudah mengalahkan mereka. Andrea Pirlo buka suara atas keberhasilan Juventus ngalahin AC Milan. Kemenangan ini juga mutus tren positif skuad Rossoneri sejak awal musim. AC Milan yang bermain di San Siro harus pasrah usai dibekuk oleh juara bertahan Serie A, Juventus. Waktu ditanya, pelatih Juventus Andrea Pirlo membeberkan kalau ada strategi khusus waktu melawan AC Milan. Pelatih yang pernah membela AC Milan ini sengaja menempatkan Federico Chiesa di posisi sayap kanan. Chiesa ditugaskan Pirlo untuk merepotkan bek kiri dari AC Milan, Theo Hernandez. Theo dinilai jadi motor skuad asuhan Pioli di sektor sayap. Rencana Pirlo untuk memastikan pergerakan Theo dinilai berhasil. Terbukti Chiesa bisa nyumbangin 2 gol untuk kemenangan Juventus. Pirlo juga bilang kalau timnya nggak ngebiarkan Theo untuk bantu menyerang sebebas biasanya. Maka dari itu Pirlo memasang Chiesa untuk menyiapin situasi 1 lawan 1. Selain Chiesa ada Adrien Rabiot yang juga bermain secara apik. Ex-gelandang PSG ini bermain sejak menit awal dan sukses mencatatkan presentasi keberhasilan operan sebesar 95%. Pirlo juga bilang Rabiot dalam kondisi yang bugar dan dalam penampilan terbaiknya. Sebelumnya, Rabiot sempat absen selama 3 pertandingan. Menjadi incaran Liverpool dan Manchester United, Patson Daka sebut dirinya bisa jadi pemain yang hebat. Striker Red Bull Salzburg, Patson Daka, kini sedang diincar oleh sejumlah klub top di Eropa. Liverpool dan Manchester United jadi klub terdepan yang siap jadi destinasi Daka selanjutnya. Performa Daka bersama klub asal Austria itu dinilai cukup impresif.
Bersama RB Salzburg, Daka sudah mencetak 15 gol di semua kompetisi. Daka juga bilang sedang dalam kondisi yang percaya diri. Dia juga menjadikan sejumlah pemain asal Afrika seperti Sadio Mane, Aubameyang, dan Mo Salah sebagai panutan inspirasinya. Pemain 22 tahun ini mengklaim kalau suatu saat bakal bisa sehebat mereka, bermain di Liga Top Eropa dan meraih sejumlah trofi. Pelatih Daka di timnas Zambia, Milutin Sredojevic, sangat yakin kalau Daka punya masa depan yang cerah. Sredojevic bahkan ngebandingkan Daka dengan mantan penyerang Kamerun, Samuel Eto'o. Daka sempat kasih kode kalau dia bakal pindah ke klub yang ngasih tempat di skuad utama dalam jangka panjang. Dan lebih penting, Daka mencari tim yang sangat peduli akan perkembangan pemainnya. Usai Atletico Madrid disingkirkan oleh tim Divisi 3 Liga Spanyol di ajang Copa del Rey, beredar kabar kalau Diego Simeone bakal hengkang. Atletico Madrid harus rela tersingkir dari Copa del Rey usai kalah dengan skor tipis 1-0 oleh Ornella. Klub Divisi 3 Liga Spanyol itu berhasil menumbangkan pemuncak klasemen La Liga lewat gol tunggal dari Adrien Jimenez pada menit ke-7. Musim lalu, Atletico juga tersingkir di babak 32 besar Copa del Rey. Waktu itu, Los Rojiblancos disingkirkan oleh Cultural Leonesa dengan skor 1-2. Menurut Opta, Atletico Madrid baru sekali tersingkir oleh tim Divisi 3 selama 2 musim terakhir. Diego Simeone memberikan pernyataan tentang kelanjutan karirnya di Atletico Madrid. Simeone bilang bakal fokus cari solusi untuk tahun depan kalau ia masih ada di Atletico. Simeone juga menuturkan kalau sepak bola sangat mudah berubah. Dia bakal terbuka terhadap semua kemungkinan dan terbuka atas apapun yang dipilih oleh klub. Sebelumnya sudah ada nama Juventus yang inginkan jasa Olivier Giroud. Sekarang AC Milan yang berambisi menyaingi Juventus untuk mendapatkan bomber asal Perancis tersebut. Musim ini sepertinya bakal banyak yang berminat datangkan Olivier Giroud. Dan rata-rata yang tertarik akan jasanya adalah klub dari Serie A. Mulai dari Juventus, Inter Milan, dan yang terbaru AC Milan. Masa depan Giroud di Chelsea masih abu-abu. Walaupun beberapa kali dimainkan oleh Lampard, Giroud tetap bukan pemain utama mereka. Apalagi umur Giroud yang sudah menginjak 34 tahun. Pemain yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia ini dikabarkan bakal bertahan di Chelsea. Giroud juga bilang kalau dia bakal tinggal dan menyelesaikan kontraknya sampai Juni mendatang. Bahkan gak menutup kemungkinan mantan pemain Arsenal ini bakal memperpanjang masa baktinya di Chelsea. Juventus terang-terangan untuk menunjukkan ketertarikannya kepada Giroud. Andrea Pirlo bilang kalau Giroud bakal berguna di Juventus. Sedangkan AC Milan merasa Giroud pantas jadi pelapis dari Zlatan Ibrahimovic yang sering cedera. Sky Sports mengutip kalau AC Milan sedang mengamati sang pemain. Bahkan Rossoneri berupaya membawa Giroud ke San Siro pada Januari ini. Barcelona jadi klub terdepan dalam mendapatkan tanda tangan dari Memphis Depay. Apalagi kontrak Depay di Olympique Lyon bakal habis pada musim panas mendatang. Barcelona sepertinya bakal meningkatkan keseriusannya untuk mendatangkan Memphis Depay. Blaugrana memang sedang membutuhkan striker tambahan karena Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, dan Philippe Coutinho belum bisa tampil memuaskan oleh pelatih Ronald Koeman. Memphis Depay yang saat ini main di Olympique Lyon ada di masa-masa terakhir kontraknya. Kontrak yang bakal habis pada pertengahan tahun 2021, itu berarti Depay bisa mulai cari klub lain untuk mendapatkan jasanya. Pemain 26 tahun ini sudah main untuk Olympique Lyon sejak 2016. Di musim ini, Depay mencatatkan 10 gol dan 4 assist. Depay mengaku senang dan bahagia di Olympique Lyon. Tapi dirinya belum bisa menjamin bakal bertahan lebih lama dari kontraknya. Dia cuma memastikan keberadaannya di Lyon akan habis sampai akhir musim nanti. Manchester United resmi mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari nanti.
Pemain baru ini adalah Ahmad Diallo, pemain muda berumur 18 tahun berkebangsaan Pantai Gading. Diallo didatangkan ke Old Trafford dari klub yang lagi naik daun di Serie A yakni Atalanta. Pemain jebolan dari Akademi Atalanta ini dikontrak sampai bulan Juni 2025. Ole Gunnar Solskjaer bilang kalau Manchester United sudah mengamati Diallo selama bertahun-tahun. Dalam pengamatan itu, Solskjaer percaya kalau Diallo adalah salah satu talenta yang paling menjanjikan. Solskjaer juga bilang kalau Manchester United punya catatan bagus dalam ngegembleng pemain muda. Hal ini bisa ngebantu Diallo untuk mencapai potensi terbaiknya. Diallo mungkin butuh waktu untuk beradaptasi, tapi dia punya visi, kecepatan, dan dribble yang sangat mumpuni. Hal ini ngebuat Diallo dipercaya jadi pemain Manchester United di beberapa tahun mendatang. Berhasil menang melawan Athletic Bilbao, perlahan tapi pasti Barcelona kembali tatap papan atas La Liga. Perlahan tapi pasti Barcelona mulai kembali di jalur kemenangan. Dengan demikian membuat skuad asuhan Ronald Koeman kembali berada di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga. Blaugrana berhasil memenangkan 5 dari 7 laga terakhir. Sempat mengalami keadaan terpuruk, tim Katalan ini siap meraih kemenangan di setiap laganya. Andrea Pirlo sebut gol AC Milan tidak sah. Mengapa begitu? Gol AC Milan saat berhadapan dengan Juventus mengundang kontroversi. Pelatih Bianconeri Andrea Pirlo menyebutkan kalau gol tersebut tidak sah. Kenapa? Karena sebelum proses gol itu terjadi, gelandang AC Milan Hakan Calhanoglu sempat melakukan kontak fisik dengan Adrien Rabiot yang membuat Rabiot terjatuh tersungkur. Pirlo mengatakan kepada Sky Sports bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dan seharusnya wasit meniupkan peluit. Manchester United sudah bergerak di jendela transfer setelah berhasil mendatangkan Ahmad Diallo. Kini Ben White yang akan diisukan bakal ke Old Trafford. Manchester United sedang aktif di jendela transfer Januari ini. Sebelumnya mereka berhasil mendatangkan Ahmad Diallo dari Atalanta. Kini bek dari Brighton itu jadi sasaran setan merah selanjutnya. Lini belakang memang menjadi masalah serius bagi Manchester United. Bek berusia 23 tahun itu disebut sebagai the next Rio Ferdinand karena teknik bermain yang tinggi. Oleh karena itu, Manchester United ingin segera memboyongnya. Walaupun memiliki keinginan bermain untuk Chelsea, Declan Rice terancam bakal batal bergabung. Manajer Frank Lampard punya keinginan untuk memulangkan Declan Rice. Seperti yang diketahui kalau Rice adalah lulusan akademi milik Chelsea. Maka dari itu, Lampard ingin membawanya kembali ke klub yang berjuluk The Blues tersebut. Ketertarikan Chelsea terhadap Declan Rice sudah muncul dari transfer musim panas lalu. Namun sekarang Chelsea dilaporkan akan sulit memboyong Rice dari West Ham. Dikarenakan manajemen pada jendela transfer musim panas lalu sudah banyak menggelontorkan dana untuk mendatangkan pemain. Sementara pemasukan klub saat ini masih jauh dari harapan. Itulah alasan kenapa Chelsea akan sulit mendatangkan Rice yang maharnya sebesar 80 juta pound sterling. Harry Kane bakal diminati oleh klub Inggris seperti Manchester United dan Manchester City. Tapi Tottenham Hotspur ogah melepas Harry Kane. Harry Kane merupakan striker top dunia saat ini. Tidak jarang banyak klub top Eropa saat ini menginginkan jasa pemain 27 tahun tersebut. Sempat diberitakan akan hengkang dari Spurs, Manchester United, dan Manchester City siap menampungnya. Tetapi CEO Tottenham, Danny Levy, ngebantah dan mengatakan kalau negosiasi atau transfer dengan klub Inggris tidak akan terjadi. Ia menilai bahwa klub Premier League merupakan rival langsung dari Tottenham yang sedang berjuang menjadi juara Premier League. Itulah berita-berita terupdate hari ini. Saya Rizka pamit undur diri. Sampai ketemu hari Senin dan selamat berakhir pekan.